kita tuh menyentuh dari semua sekolah, baik sekolah kecil, menengah sampai besar, atau bahkan bagaimana sekolah itu punya program imbasnya betul-betul nampak ke masyarakat. Dia terasa. Iya, dia terasa itu. Makanya saya usulin jangan kalau misalnya jenengan mengelola di sekolah pembelajaran organisasi ini, kegiatan kita kalau desainnya ya Mama, jangan hanya sekedar bagaimana kita mendiklat mensyukur ya, tapi kita betul-betul mengadakan misalnya sempat mengadakan pengajian tidak online bagi masyarakat yang putus sekolah, terutama generasi muda. Ayo kita rekrut, ayo kita di situ kita mengabdi. Dan itu juga ada dukungan dari teman-teman yang juga membantu saya, memberikan masukan, ada dukungan dari kepala sekolah juga yang memotivasi saya. Jadi saya berkeinginan CGP dampingan saya itu selalu tepat waktu, nanti akhirnya kelulusannya itu juga baik sekali, minimal amat baik. Kalau misalkan nanti darinya pas di jam 12 atau di jam 1 kan masih belum suasana pulang masih ada yang bagaimana pengaturannya. Ya mungkin itu jadi latar belakang juga Pak, seperti yang kemarin saya tulis di Loka Karya Orientasi itu, manajemen waktu itu adalah salah satu mungkin tantangan Pak pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Namun itu bisa teratasi kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik. Yang pertama, saya harus menjaga komitmen dulu dengan pimpinan dan kepala sekolah. Jadi saya mensosialisasikan, menceritakan ini ada jadwal seperti ini, ada jadwal pendampingan, ada jadwal materi seperti ini. Saya harus membuka komunikasi dulu. Nah, nanti PR-nya misalkan ada beberapa jam yang harusnya itu menjadi tanggung jawab saya share kepada siswa, kemudian saya gunakan di pendampingan ini. Nanti berarti saya akan menggunakan metode lain Pak. Misalkan materi hari ini yang belum saya sampaikan, saya share materinya sebelumnya ya entah itu di WA atau di Classroom seperti itu. Perubahan apa di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran KHD? Yang selaras yang saya bisa lihat ya, sekarang peserta didik itu Pak itu lebih aktif Pak, karakternya itu terlihat secara alami tanpa harus saya dorong atau apa. Jadi mereka keluar, misalkan anak-anak Pak Ringga ada media. Biasanya saya di kelas itu Pak, di kelas sebelum memulai pembelajaran saya mengkondisikan kelas dahulu tuh dengan ice breaking. Jadi gimana caranya saya membuat mood yang nyaman dulu untuk siswa. Yuk sebelum kita belajar kita main-main dulu yuk. Kita main. Jadi apalagi pagi atau siang itu sangat penting. Karena kalau misalkan pagi itu kan membangun emosi siswa itu jadi PR kita. Jadi saya membangun emosi bagaimana mereka nyaman dulu, senang dulu. Kalau sudah mereka nyaman, kalau sudah mereka senang, otomatis mereka mau menerima kita, mau menerima materi yang kita berikan. Jadi ada koneksi di situ. Yang saya lihat di situ. Jadi dengan saya membuat kesepakatan, membangun komitmen dengan siswa, emosi siswa itu, moodnya itu terlihat Pak, antusiasnya untuk menerima pembelajaran. Itu yang saya dapatkan dan saya aplikasikan. Siswa itu kalau kita diberikan ruang kebebasan, ruang berekspresi, itu banyak Pak karya yang mereka berikan. Dan caranya tuh macam-macam. Jadi kamu mau cara atau gaya kamu apapun, silakan. Yang jelas tujuan kita seperti ini. Kamu mau bentuk seperti apa, silakan. Jadi mereka semakin banyak karyanya Pak kalau tidak dibatasi. Gimana? Jadi ada kesepakatan di situ. Jadi mereka bisa milih dan mereka bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi hal baik apa nanti yang perlu diperbaiki lagi sehingga kedepannya ini akan tambah bagus lagi gitu, ya grafiknya tambah naik gitu ya. Yang perlu diperbaiki lagi, saya perlu melakukan refleksi secara konsisten. Kadang
kadang kita lupa ya refleksi. Kalau kita sudah asik aja atau apa atau main, kita lupa refleksi. Jadi kita menyamaratakan. Jadi kita menganggap oh anak-anak Selesai semua. Iya, anak-anak senang berarti pembelajaran sudah berhasil. Bukan seperti itu. Nah, jadi kita tetap membutuhkan refleksi, Pak. Jadi refleksi itu bisa jadi patokan, Pak, untuk kita. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan refleksi, kita itu terkesan egois. Jadi kan kita hanya satu arah ke kita. Kita tidak menanyakan bagaimana anak-anak. Iya, perasaannya. Kamu tadi apa yang manfaat yang kamu dapat? Kesulitannya di mana? Minimal refleksinya pakai 4P. Iya, ya. Jadi kita tahu langsung jawaban dari siswa hasil identifikasi. Selain refleksi, pastinya lingkungan kolaborasi. Kalau sudah refleksi, saya dapat permasalahan di lapangan, saya dapat permasalahan di kelas, kemudian saya coba saya konsultasikan ke ibu kepala sekolah. Bu, saya membandingkan sebelum saya mengikuti pelatihan guru penggerak dengan setelah mengikuti pelatihan. Jadi itu kelihatan Pak bedanya, yang sebelumnya pembelajaran berpusat pada guru, sekarang pembelajaran berproses berpusat pada murid. Ya, yang sebelumnya saya manja minta ini itu kepada pimpinan, kepada ini. Jadi sekarang memaksimalkan apa yang ada. Ada mati kata, mengerti dosa itu. Katanya teman-teman. Tapi memang enggak, dia memang progres, jadinya wajar. Saya menganggap wajar. Ya. Dan itu tantangan bagi saya sebagai ibu. Yang penting apa yang dilakukan paling nggak artinya berdampak Iya. langsung. Iya, bukan untuk kepentingannya Ya. sendiri.